Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita ya di mata kuliah pengukuran dan instrumentasi untuk mahasiswa teknik mesin Universitas Nahdlatul Ulama Blitar semester 4 ya. Pada pertemuan ke-11 ini kita akan membahas tentang FTIR ya, FTIR, Fourier Transform Infrared Spectrometer ya. Nah, FTIR ini ya, ini adalah salah satu jenis NDT ya, non destructive test ya. Jadi karena dia non destructive berarti dia tidak merusak ketika melakukan pengujian. Ya, hanya diamati saja. Baik, apa itu FTIR ya? FTIR ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa dia adalah salah satu jenis pengujian yang non-destructive atau non-destruction test ya, yang digunakan untuk mengetahui gugus fungsi suatu material. Nanti kita akan memahami apa itu gugus fungsi, kemudian bagaimana FTIR bekerja. Ya. Gugus fungsi itu adalah dalam kimia organik, gugus fungsi adalah substituen ya atau bagian spesifik dalam molekul yang bertanggung jawab terhadap karakteristik reaksi kimia dari molekul-molekul tersebut. Gugus fungsi yang sama akan mengalami reaksi kimia yang sama atau serupa. Hal ini memungkinkan untuk memprediksi secara sistematis reaksi kimia dan perilaku senyawa kimia, serta desain sintesis kimianya. Ya, selanjutnya, reaktivitas gugus fungsional dapat dimodifikasi oleh gugus fungsional lain di sekitarnya. Dalam sintesis organik, ya, interkonversi gugus fungsi adalah salah satu tipe dasar transformasi. Jadi gugus fungsi itu adalah kalau kita pernah membaca tentang polimer ya. Polimer itu terdiri dari gugus-gugus fungsi ya. Ada yang namanya backbone. Backbone-nya itu karbon. Jadi seluruh bahan polimer itu mempunyai backbone karbon. Pada dasarnya dia memiliki rantai atau backbone chain karbon gitu ya. Nah, kemudian dia nanti akan membentuk jenis molekul apa tergantung network chain yang mengikatnya ya. Begitu, pada prinsipnya semua itu terdiri dari karbon, kemudian dia mau menjadi molekul apa tergantung network chain yang mengikatnya. Nah, itu nanti akan kita amati menggunakan FTIR ini ya. Baik, kemudian gugus fungsional adalah kelompok dari satu atau lebih atom-atom ya, dari sifat-sifat kimia yang khas. Tidak peduli apa yang melekat pada mereka, atom-atom gugus fungsional tersebut saling terkait satu sama lain dan dengan molekul lainnya melalui ikatan yang disebut dengan ikatan kovalen. Untuk satuan berulang polimer atau gugus fungsional melekat pada inti atom karbon nonpolar ya. Jadi untuk satuan berulang polimer itu semuanya melekat pada inti karbon atau yang disebut dengan karbon backbone chain ya. Nah, dengan demikian akan menambah karakter kimia pada rantai karbon. Nah, karakter kimianya nanti apa? Tergantung si karbon ini akan mengikat dengan klor kah, atau mengikat dengan sulfur kah, atau mengikat dengan bahan kimia lain, tergantung nanti dia akan menjadi mempunyai karakter kimia yang berbeda-beda. Nah, gugus fungsi itu seperti itu ya. Jadi kenapa penting dilakukan pengujian gugus fungsi pada suatu material ya?
agar memastikan bahwa material itu benar-benar material yang kita inginkan. Jadi misalkan kita ingin mengetahui bahwa di dalam materialmu itu ada, misalkan ada silikanya begitu ya. Berarti kamu harus diuji menggunakan FTIR agar ketahuan bahwa di dalam materialmu itu benar-benar ada silikanya. Nah, nanti karakteristik gugus fungsi dari silika itu akan dipadukan dengan karakteristik gugus fungsi silika yang ada di sampelmu, sehingga nanti dia akan mempunyai kecocokan atau tidak. Kalau dia cocok, berarti benar-benar ada silika di dalam sampel yang sudah kalian buat. Begitu. Sekarang prinsip kerja. Prinsip kerjanya seperti apa ya? Ada beberapa hal yang harus dipahami. Yang pertama ada perbedaan ikatan grup, yaitu stretch wave pada perbedaan frekuensi. Kemudian fungsional grup akan menyerap gelombang infrared ya, jika mempunyai frekuensi yang sesuai dengan frekuensi stretching, bending, atau waking. Kemudian infrared spektra menunjukkan ikatan yang mengalami absorbansi dan dicocokkan dengan jenis molekul tertentu. Nah, ini akan saya jelaskan satu persatu ya, biar mudah dipahami. Yang pertama itu adalah perbedaan ikatan grup, yaitu stretch, wave, dan perbedaan frekuensi. Gini. Jadi dalam suatu molekul ya, itu ada yang namanya ikatan molekul, ikatan antar atom ya. Misalkan ini karbon dengan OH, misalkan saja. Nah, di antara keduanya ini terjadi semacam tarik-menarik atau stretch vibration. Ada getaran. Getarannya itu dia stretching ya, atau dia wedging. Jadi stretching itu dia tarik-menarik begini, atau dia ke arah horizontal, ke arah vertikal atau ke arah horizontal gitu ya. Nah, pergerakan ini mempunyai frekuensi. Yang namanya getaran atau vibrasi itu pasti mempunyai frekuensi ya. Nah, tinggal nanti frekuensi yang mana yang cocok dengan infrared ya, gelombang infrared, itulah nanti yang akan diserap oleh gelombang infrared gitu. Gitu ya. Intinya ada dua pergerakan ini. Baik. Misalkan ini gugus OH ya, ini karbon, terus ini H2O gitu ya. Diikat pada ikatan kovalen, diikat pada atom karbon gitu ya. Nah, di sini ada stretching. Stretchingnya itu vibrasinya 2 Hz ya, frekuensinya 2 Hz. Kemudian wedgingnya 4 Hz ya. Jadi arah vertikalnya itu dia 2 Hz, kemudian arah vertikalnya 4 Hz ya. Kemudian ya. Kemudian gelombang infrared ya pada satuan 1 Hz ya dipancarkan menuju ke molekul ini ya, dipancarkan menuju ke molekul ini. 1 Hz ketemu dengan 2 Hz ya, maka dia tidak sefrekuensi, sehingga yang dibaca oleh detektor tetap 1 Hz ya, dibaca 100% maksudnya. Ini nanti ada transmitternya itu 0 sampai 100, kemudian ada frekuensinya. Jadi ketika ini tidak sefrekuensi ya, ini 1 Hz, kemudian yang ini 2 Hz tidak sefrekuensi, maka dia akan lewat begitu saja di detektor. Nah, ketika dia lewat begitu saja, maka akan dideteksi di sini pada transmitternya itu 100% gitu. Ya, kemudian setelah 1 Hz maka ditambah menjadi 2 Hz. Nah, ketika dia dipancarkan ya ke molekul ini dan dia ternyata di stretchingnya ini 2 Hz, maka dia sefrekuensi. Karena dia sefrekuensi maka akan terserap. Ya, terserap
nanti detektor akan menerima sebagian kecil emisi dari gelombang infrared, ya, sehingga transmitednya berada di sini kecil, ya, di atas 0, kecil sekali ini. Kemudian dinaikkan lagi menjadi 4 Hz. 4 Hz dialirkan, ya, gelombang infrared. 4 Hz itu sebagian itu sefrekuensi, ya, 2 Hz, sebagian tidak. Sehingga masih banyak gelombang transmitted yang diterima oleh detektor. Gitu ya. Bentar, 1 Hz, 2 Hz, harusnya 3 Hz. 3 Hz juga tidak sefrekuensi, berarti dia posisinya di sini. 3 Hz. Kalau yang 4 Hz sebagian masih sefrekuensi, sebagian tidak. Ya, sehingga posisinya berada di sini. Gitu ya. Nah, ini kemudian yang dijadikan dasar untuk melihat karakteristik suatu molekul, gitu ya. Sehingga ketika diberikan gelombang infrared ke suatu material, begitu nanti akan dapat diidentifikasi bahwa material ini adalah material A atau material B atau material C, tergantung karakteristiknya, gitu ya. Nah, kalau kita lihat dalam alatnya, ya, di instrumen alatnya itu seperti ini. Ya, jadi gelombang radiasi infrarednya itu dari sini sebenarnya. Kemudian masuk ke sini, ya, ke sini dipantulkan lagi ke sini, ya, diarahkan ke moving mirror ini, ya. Moving mirror kemudian dikembalikan ke sini pada fotodetektor. Ke sampel, ya, ke sampel kemudian ditembus dengan fotodetektor dan diolah di komputer sehingga menghasilkan grafik, ya, grafik karakteristik dari suatu material, ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini contoh hasil FTIR dari nanosilika, ya. Pasti dia mempunyai karakteristik yang sama karena dia sama-sama silika. Ini sama. Sampel A, B, C ini sama karena dia semuanya adalah silika. Ya. Tetapi kalau kita lihat bentuknya itu mirip semua, ya. Ya, mirip semua, tapi ketika kita amati dengan seksama maka ada sedikit perbedaan, ya. Perbedaannya apa? Perbedaannya ada di cekungan ini, ya. Cekungan-cekungan ini. Jadi riwayat dari sampel ini adalah dia itu silika, nanosilika yang kemudian dilakukan proses treatment, ya, panas begitu. Sehingga yang A ini yang silika biasa, yang B ini dia dikasih treatment panas. Kalau tidak salah ini 900 derajat, yang C ini 1100 derajat gitu. Ya. Jadi cekungan-cekungan ini menunjukkan bahwa ini adalah gugus OH. Gugus OH itu air berarti. Semakin besar thermal atau suhu perlakuan panas yang diberlakukan pada sampel ini, maka gugus OH ini akan semakin hilang begitu. Lihat. Pada C di 1100 derajat dia gugus OH-nya akan semakin mengecil, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan FTIR kita tidak hanya dapat mengamati karakter jenis suatu molekul saja atau suatu material saja, tetapi juga kita dapat mengamati fenomena apa yang terjadi pada material tersebut. Ya. Kok gugus OH-nya hilang atau berkurang? Ini apa yang dialami oleh material tersebut, ya? Ternyata dia mengalami yang namanya treatment panas, gitu ya. Nah, kalau dimodelkan dia akan seperti ini. Nah, ini.
Jadi ini silika, nanosilika yang normal ya, yang tanpa perlakuan panas, yang tanpa dikalsinasi. Lihat gugus OH-nya ini banyak sekali. Ini menunjukkan bahwa gugus OH ini akan besar ya nilainya, curam begitu. Nah, pada suhu 90 derajat Celcius, gugus OH ini akan berangsur menghilang ya, akan berangsur berkurang. Lihat. Jadi yang awalnya begitu curam tidak begitu curam sekarang. Begitu juga nanti di kalsinasi 1100 derajat Celcius. Nah, gugus OH ini akan semakin hilang. Dan di pemodelannya juga seperti itu. Nah, saya kira seperti itu ya. Saya harap bisa difahami dan dipelajari. Nanti kita akan bahas lagi pada pertemuan ke-12 yang insya Allah nanti kita akan lakukan secara live meeting ya. Dan nanti pertanyaan-pertanyaan silakan dipertanyakan di live meeting ya. Baik, sekian. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.